Shalom Bu Maria, Shalom Pak Johan, Shalom Bro Eno. Shalom Bu. Iya, Shalom. Bu Maria, kita mulai jam 8 ya. Ya, shalom semuanya. Shalom, Shalom Pak Bu. Charles Johan. Ya, Shalom mari Bu. kita mulailah ya. Haleluya. Bukan dengan barang fana, kau pembayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mesra-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Yes Lord, yes Lord. Jadilah pada kami seperti yang Kau ingini. Bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mesra-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. We give You thanks. We praise in Jesus' name. Kau mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan
pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah pada kami seperti yang Kau ingini. Amin. Shalom. Terima kasih Tuhan buat malam hari. Sebelum kami ada di rumah ini Tuhan, kami mau memberikan waktu kami, hati kami, Amin. Amin. kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, waktu yang terbaik kami boleh datang memuji, memuliakan Engkau, akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bukan karena kuat gagah kami, bukan hanya semata-mata rutinitas, tetapi karena kerinduan kami ingin bersekutu dengan Engkau, mendengar firman, memuji, menyembah Engkau Tuhan kami, Raja kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik Tuhan. Saudara kami saat ini yang sedang berduka, Ibu Rinjumat, biarlah kiranya Roh Kudus yang menghibur hati mereka, biar mereka tidak larut di dalam kesedihan, tetapi Roh Kudus yang menghibur, memberikan sukacita, bahwa semua orang akan kembali kepadamu, terlebih orang percaya akan kembali kepadamu. Kematian orang-orang yang percaya berharga di matamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami. Hanya ucapan syukur yang bisa kami persembahkan ke hadirat-Mu yang kudus. Ambil alih Tuhan acara kami malam hari ini. Urapi hamba-Mu di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sehingga hati kami diterangi oleh kebenaran firman-Mu. Dan hati kami menjadi tanah yang subur, siap ditabur dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik. Biar hati kami dikuatkan, diberi sukacita penuh oleh Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami awali ibadah kami malam hari ini. Terpujilah Engkau Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Sister Rostiana. Ya, shalom. Sister Melly. Sister Marie. Shalom. Semuanya, Sister Maria, Sister Marion, Diana, dan semua. Amin. Ya. Tadi ada Sister Rinjumat. rupanya ya dari Rinjumat, anggota keluarganya meninggal dan dia tidak dapat hadir. Tapi doa-doa kita bersama dengan keluarganya pada saat ini. Ya. Haleluya, haleluya. Ya, shalom, Brother Eno. Ya, shalom semuanya. Mari kita mulai dengan pembacaan firman sebelum kita melakukan perjamuan kudus kita ya, dari Yohanes 6. Dan kita akan membaca berbalas-balasan. Saya mulai dari Yohanes 6 ayatnya yang ke-45. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Allah Bapa datang kepadaku, kata Yesus. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya
ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Ayat yang ke-50, Yohanes 6 ayat 50. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ya ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Ayatnya yang ke-54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Haleluya, praise Jesus. Amin. Kali-kali ya, kita mengingat siapa sesungguhnya roti kebutuhan hidup rohani kita, ya itu yang terpenting yang Allah lihat, bukan hanya roti jasmania, karena itu ada kadaluarsanya rupanya roti jasmania itu, ya. Tetapi roti rohani itu, spiritual itu roti yang kekal, karena itu yang membawa kita kepada persekutuan orang-orang kudus sampai ke rumah Bapa nanti, perjamuan kudus yang dimulai di Yerusalem baru. Ya, jadi sekarang yang kita lakukan ini pernyataan iman kita celebrate, kita rayakan kemenangan kita ini dari kuasa dosa dan maut. Karena memang seperti hari Senin kita katakan bahwa Alkitab ini sebetulnya isinya hanya perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya, kenapa kita harus melihat dan mempelajari perjanjian lama? Karena itu background-nya, ya, dasar mula-mula sehingga ada Christianity, ada iman Kristen, karena Kristus yang dinubuatkan sebelum dia menjelma itu, dia sendiri itu yang menubuatkannya. Sehingga
tadi di ayat yang ke-45 kita baca, ada tertulis. Jadi sudah ada tertulis. Di mana? Di kitab nabi-nabi itu. Siapa itu? Lihat saja nanti dari mulai 5 buku Musa, lalu sampai kepada tulisan Raja Daud, ya, di Mazmur, lalu tulisan Raja Salomo di Amsal dan juga Kidung Agung, ya. Lalu nabi-nabi yang lainnya juga, Isaiah, Jeremiah, ya. Jeremiah mempunyai buku ratapan, ya. Lalu Ezekiel, ya, Malachi, Micah, Jonah, ya, semuanya lah itu. Jadi ini perjanjian baru ini, sekalipun keempat Injil dan kitab para rasul itu masih merupakan pernyataan dari nubuatan perjanjian lama itu, ya, tapi sudah dibuktikan tidak ada Allah yang seperti Allah kita. Ada saksinya, ya, bahwa dia datang dari surga. Untuk apa? Memenuhi semua janjinya itu di perjanjian lama. Terutama pada waktu masa Abraham. Karena dia lahir dari keturunan Abraham. Nyatanya, ya, nanti Genesis 3 ayat 15 itu dibuktikan di Galatia 3 ayat 16. Ya, coba tolong bawakan kita ke Galatia 3 ayat 16. 16, ya. Nah, ini lihat nih. Ini dia yang penggenapan dari Genesis 3 ayat 15 itu. Yang mengatakan bahwa seorang anak akan lahir dari benih wanita. Ini dari Genesis dulu ya, Genesis 3 ayat 15. Dan anak itu akan mematahkan kepala setan. Dan anak itu akan menderita di kayu salib. Bahkan sebelum naik ke kayu salib pun dia sudah menderita karena dikatakan tumitnya akan dilumpuhkan. Ya, nah ini dia Galatia 3 ayat 16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu kepada keturunannya. Keturunan Abraham, anak perjanjian, si Isaac, disitulah. Itulah dia tuh, anak yang dijanjikan di Genesis 3 ayat 15 itu. Ya, yang sudah dinubuatkan di sana. Isaac itu lambang Kristus Yesus. Abraham lambang Allah Bapa. Ya. Lalu tidak dikatakan kepada keturunan Abraham, hanya satu keturunannya. Inilah yang menyimbolkan Kristus Yesus itu. Ya. Nah, lalu dikatakan seolah-olah dimaksud banyak orang. Allah tidak mengatakan kepada keturunan Abraham. No, hanya satu keturunannya. Yaitu keturunan orang-orang percaya. Tetapi hanya satu orang. Nah, lihat itu. Hanya satu orang. Memang itu Genesis 3 ayat 15 itu hanya satu anak. Satu orang akan lahir dari benih wanita, benih perempuan. Ya. Hanya satu orang. Dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Haleluya to the King of Glory. Jadi ini Yohanes 6 ini merupakan pemenuhan
dari janji Allah sendiri. Waktu di buku Genesis, buku Kejadian. Jadi kita tidak bisa mengganggu-gugat kedudukan Ishak di situ sebagai anak perjanjian. Ya, karena banyak orang bilang, oh, Ismail yang menjadi anak sulung. Anak sulung dari mana? Kalau Ismail itu dari manusia berdosa. Tapi Tuhan tidak menjanjikan kepada orang berdosa. No, karena Yesus tidak berdosa. Dan tidak bisa berdosa. Ya, jadi itu saja sudah salah. Di situ kalau Ismail yang menjadi anak perjanjian. Sulung dari yang berdosa bolehlah. Ya, menggambarkan si Kain. Ya, kalau mau itu silakan. Tapi di sini, di perjanjian baru ini dikatakan, yaitu Kristus. Yang membawakan apa? Di Roma 5, hasil pembenaran oleh iman di dalam darah Kristus Yesus. Itu yang benar. Anak perjanjian itu si Ishak. Haleluya. Ya. Jadi kita harus lihat. Ada anak Kain, ada Abel. Ya. Yang pertama menjadi kemudian, yang kemudian menjadi pertama. Jacob, Esau, Jacob Israel. Ya. Lalu siapa lagi? Ismail, Ishak. Ya. Sesudah itu baru perjanjian baru, kelahiran dari darah Bapak melalui anak sulungnya siapa? Kristus. Haleluya, to the King of Glory. Jadi sudah ditulis ya, jangan salah. Nanti Galatia 3 ayat 13-14-nya, coba tolong dibawakan ke atas. Nah, ini. Ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Mau nggak kita melepas hukum Taurat itu? Ambillah Yesus, karena engkau penulisnya. Engkau sudah memperlihatkan kepada kami semua. Dosa dan upah dosa adalah maut. Itu tuh, di hukum Taurat itu. Makanya Yesus harus menggenapinya sendiri. Ya, karena tidak ada yang bisa melakukan hukum Taurat itu. Tidak ada. Sebagai suatu keutuhan ya. Bukan hanya, oh saya mau sabatnya aja. Oh, saya mau menghormati orang tuanya saja. Enggak bisa begitu. Dari yang atas saja sudah hilang kemuliaan Allah. Ya. Nah, itu. Jadi yang ke bawahnya juga enggak ada yang bisa lakukan. Ya. Nah, ini jelas. Kristus. Bukan Abraham. Bukan Musa. Itu hanya nabi-nabi yang dipakai oleh Allah untuk memberitakan kebenaran Allah. Ya, tetapi harus Allah sendiri yang memenuhinya, karena hanya Dia yang sempurna. Dia yang kudus. Dia yang benar. Semua orang sudah berdosa, jadi nggak ada yang bisa melakukan hukum Taurat. Kita harus ditebus dulu. Harus dilepas dulu dari ikatan-ikatan yang membuat kita mati karena itu. Yang membuat kita terkutuk karena itu.
Karena upah dosa adalah maut. Nah, siapa yang bisa melepaskan kita nih dari dosa yang upahnya maut? Nggak ada selain kasih Bapak. Ya, kita sudah tersesat anak-anaknya tuh. Bandel, memberontak kepada Bapak. Tapi pada saat yang ditentukan Tuhan, Yesus datang untuk menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Haleluya to the King of Glory. Gak ada yang seperti dia. Itulah sebabnya dia itulah satu-satunya Allah, Tuhan, Maha Kuasa, Pencipta, Juru Selamat, dan Pengampun dan Kekal. Yang lainnya tuh ciptaan. Apapun yang mereka mau panggil. Allah, Tuhan, Dewa, apapun. Itu semua ciptaan. Sama kayak kita ciptaan. Tetapi Allah yang sesungguhnya Allah dan benar dan pencipta, hanya dia tuh satu-satunya. Yang namanya Yesus Kristus. Ya, dia juga namanya Yeshua HaMashiach. Karena dia dari perjanjian lama. Dari keturunan Abraham. Dari keturunan Daud. Dari keturunan Adam. Nanti kita lihat hanya 2 Injil yang memakai silsilah Yesus Kristus. Ya, Matius dan Lukas. Nah, sekarang kita kembali dulu ke sini. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ayatnya yang ke-14, Galatia 3 ayat 14, Yesus Kristus telah membuat ini semua, penebusan itu, semua tuh yang di ayat yang ke-13 itu, supaya di dalam Kristus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Itu sebabnya saya katakan, orang yang tidak tahu maksud dan kehendak Allah, bahwa dialah pencipta semua umat manusia, bukan hanya bangsa Israel saja, sehingga yang lainnya hanya bisa mengatakan, oh kalau nama ini nggak bisa dirubah-rubah, nggak bisa diterjemahkan, itu sudah lewat. Kalau kita hanya berpatokan ke itu terus, nggak akan menerima berkat Tuhan. Nggak akan. Ya, karena orang yang mengatakan itu tuh tidak tahu siapa sesungguhnya Allah, Tuhan, Pencipta, Maha Kuasa. Itu roh. Dan hanya dapat disembah di dalam rohnya. Ya, jadi kalau Allah itu roh, nggak ada lah. Ada roh Yahudi. Ada roh non-Yahudi. Coba kenali dulu dong Allah Tuhan yang benar itu melalui firman-Nya, melalui Alkitabnya sendiri yang mengatakan itu di Roma, di Yohanes 4. Ya, itu yang membukakan mata saya untuk melihat bahwa Allah itu Allah pencipta semuanya. Dan kita harus tahu juga kapan adanya bangsa pilihan itu kapan. Abraham itu bukan orang Yahudi. Lagi-lagi saya akan katakan, harus lihat kepada buku Genesis. Harus ke situ larinya. Karena itu buku Kejadian. Nanti ditutup dengan kitab Wahyu. Buku Kejadian itu buku kasih karunia. Ya. Buku Wahyu, buku penggenapan semua sebelum Yerusalem baru. Dunia baru. Surga baru.
terjadi. Jadi harus lihat dari pembukaan dan penutupnya. Di tengah-tengah ini nih, saya katakan ada salib Kristus Yesus. Proses manusia baru kita. Bersama-sama dengan pimpinan Roh Kudus. Memberitakan Injil. Duta-duta kerajaan Injil. Nah, kita inilah. Ya. Jadi Yesus Kristus itu Allah Tuhan untuk segala bangsa. Ya. Sehingga oleh iman kita menerima Roh Kudus yang telah dijanjikan. Haleluya, to the King of Glory. Ya. Jadi inilah yang dikatakan di Yohanes 6 itu, bahwa Yohanes 6 itu tuh sudah diakui oleh nabi-nabi sebelumnya. Karena di perjanjian baru ini, baru Allah menjelmakan dirinya untuk menggenapi semua yang mengenai dirinya itu tuh sudah diprofesikan, sudah diberitakan oleh nabi-nabi. Jadi ada bukti Allah kita itu Allah, Tuhan, Maha Kuasa, Pencipta. Ya. Biar kata kita pakai nama agama apapun, Penciptanya hanya satu, Allah, Tuhan, yang namanya pun disebut dari surga. Yesus, Juru Selamat. Yeshua, Juru Selamat. Yang diurapi, Kristus, Mesias. Haleluya, to the King of Glory. Nah, itulah tandanya bahwa perjanjian lama sudah berlalu. Digenapi oleh Kristus sendiri. Yang dinubuatkan itu sudah menubuatkan dirinya sendiri di perjanjian baru. Naik lagi ke surga. Ya. Dan kita menantikan apa katanya? Roh Kudus. Nah, inilah yang saya juga mau katakan. Kenapa hanya 2 Injil yang memakai amanat agung itu dengan kata baptisan. Tetapi ingat, baptisan itu maksudnya tuh di dalam nama. Di perjanjian baru begitu. Karena di perjanjian lama memang permandian namanya. Kalau di bangsa Israel dulu. Ya, tanya sama orang Yahudi yang tahu Judaism. Mikveh namanya. Ya. Nah, itu di compound-nya tabernakel dulu, perjanjian lama, ya. Dari kalau ditarik garis itu dari mulai mezbah pelataran pengorbanan darah, sekarang adalah Kristus Yesus, satu kali untuk selamanya, sampai ada baskom pembasuhan, itulah simbol. Simbol apa? Simbol baptisan. Lalu ditarik garis lagi, masuk ke dalam bagian yang kudus dulu. Ada 3 simbol di situ. 1, Roh Kudus. Kaki dia. Terang. Minyaknya Roh Kudus. Ya. Lalu seberangnya berhadapan itu meja perjamuan. Itu di tempat yang kudus. Lalu satu lagi, sebelum masuk ke tempat yang maha kudus, pedupaan. Simbol apa itu? Doa orang-orang kudus yang melakukan dan dipimpin oleh Roh Kudus dan perjamuan kudus. Baru nanti asap dari pedupaan itu tuh, asap doa-doa kita yang bau-bauan yang harum itu masuk ke tempat yang maha kudus. Ya, di tempat yang maha kudus itu ada apa? Yesus sudah bilang, sudah
selesai. Ditarik garis dari luar sampai ke tempat yang paling maha kudus itu, apa tandanya? Salib. Saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Sudah selesai. Yang baptisan selam itu sudah selesai. Ya. Perpuluhan selesai. Sunat-sunatan selesai. Rituals, ceremonies, perayaan-perayaan selesai. Disalib. Siapa yang duduk di atas tabut perjanjian itu siapa? Kristus. Disembah oleh dua malaikat surga. Cherubim. Apalagi? Kok kita tidak mau sih melepaskan itu? Perjanjian lama, kenapa itu? Ya, pertanyakan sekarang kepada diri kita. Bagaimana kita mau melakukan perjamuan kudus dengan hati yang murni, dengan celebration dan pengucapan syukur kepada Allah Bapa yang sudah menyerahkan anak dombanya satu-satunya itu untuk kita. Dan karena meterai darahnya itu, Roh Kudus tinggal di dalam kita. Bagaimana kita bisa melaksanakan itu kalau kita masih mencampur-campuri dengan perjanjian lama itu? Bagaimana tuh? Dalami saja. Ya, sekarang kita hanya bisa belajar dengan waktu yang terbatas. Ya. Bagaimana iman kita bisa menerima sungguh, Bapak? Saya katakan waktu itu sama kalian semua. Saya katakan, Bapak yang menjadi kejujuran bagimu, angkat dari aku. Semua urusan nenek moyang saya dengan nama agama itu, nama gereja apapun, Bapak angkat dari saya. Saya mau sebagaimana Kristus, demikianlah saya seperti 1 Yohanes 4 ayat 17 itu. Jadilah apa yang engkau katakan di dalam firman-Mu itu. Saya sudah dimasukkan menjadi manusia baru di dalam Kristus Yesus. Itulah yang jadi, Bapak. Ya. Supaya jangan ada lagi sangkut-sangkutnya yang membuat saya tuh nggak merdeka. Nggak bisa kita tidak hidup merdeka kalau ada Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itulah yang memberikan kita kemerdekaan yang leluasa, tidak terbatas. Katanya sebagaimana Kristus sekarang, demikianlah kita di atas muka bumi ini. Sekarang. Tolong, 1 Yohanes 4 ayat 17. Jadi kalau kita sekarang masih ada sangkut-sangkutnya, aduh, Yesus nggak bisa. Roh Kudus nggak bisa merdeka memberkati kita. Nggak bisa, karena itu nggak firman-Nya. 1 Yohanes 4. Ayat 17. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Dengerin. Dalam hal inilah. Apa itu hal inilah? Nih, baca. Imani. Jawab. Karena yang berbicara ini Roh Kudus. Bukan kita-kita. Seluruh Alkitab ini, kata 2 Timotius 3 ayat 17. Adalah apa? God's breath. Nafas Tuhan. Hidup Tuhan. Roh Kudus punya kuasa. Ya. 1 Yohanes 4 ayat 17. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Sekarang ini kita berada di dalam hari penghakiman tidak? Oh iya. Nanti kalau kita lihat lagi buku Petrus, yang dihakimi lebih dahulu siapa?
di dalam keluarga Allah. Maksudnya itu penjernihan. Dipelihara kudus terus sampai tidak bercacat, sampai Yesus datang yang kedua kali. Ya. Nah, keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena, dengerin, karena sama seperti Kristus. Sekarang Kristus gimana? Gimana? Ya, di dalam hati kita. Tapi betul tidak? Seperti yang kata firman ini. Karena sama seperti Kristus, kita juga ada di dalam dunia ini. Seperti siapa? Seperti Kristus. Siapa itu Kristus? Kasih. Kasih itu apa? Roh Kudus punya pekerjaan. Galatia 5 ayat 22 dan 27. Ya. Jadi kita butuh Roh Kudus. Nah, inilah sebabnya buku Lukas itu tidak memakai apa? Amanat agung yang sama seperti Matius dan Markus. Nah, bawa dulu kita ke buku Lukas. Lukas 24. Lukas 24 ayat 44. Nah, ini Yesus berkata kepada murid-muridnya. Ya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Di sini Yesus sudah bangkit. Mau naik ke surga. Yesus. Ya. Nah, ingat perjalanan kedua murid Yesus di Emmaus. Di sini nih. Ya. Jadi bukan dengan baptisan. Sekalipun pengertian saya baptisan di Matius dan Markus itu tuh di dalam nama. Ya, bukan seperti yang di perjanjian lama itu, bukan. Jadi kita harus mengerti dulu. Ya. Karena ini pekerjaan Roh Kudus ini. Nah, ingat Kisah Rasul itu penulisnya ini Lukas. Ya, lihat nih, kenapa Kisah Rasul itu ditulisnya oleh Lukas. Nanti kita lihat sebentar. Kepadamu ketika aku, kata Yesus, masih bersama-sama dengan kamu. Ya, ini bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku, kata Kristus, kata Yesus. Dalam kitab Taurat Musa. Nah, makanya keempat Injil sama Kisah Rasul itu masih berada di bawah naungan perjanjian lama. Ya. Tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mas. Sesudah itu, ini di dalam perjamuan nih. Ya, sesudah dua murid itu matanya masih tertutup pada waktu itu, mata rohaninya. Yesus hadir, tidak bisa melihat Yesus. Ya. Sesudah perjamuan kudus di sini nih terakhir, nanti kalian bisa baca ya Lukas 24 ini. Baru Yesus di ayat yang ke-45 ini, lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Haleluya to the King of Glory. Kalau bukan karena Yesus Kristus yang membukakan ini, nggak akan mengerti. Ya, lihat. Dan ini dibukakannya nih juga di dalam perjamuan kudus terakhir bersama-sama dengan murid-murid. Haleluya to the Holy Spirit. Ya. Nah, lalu
kata Yesus kepada mereka, ada tertulis demikian. Yesus diingatkan lagi ini semua nih, ya, kematian dan kebangkitannya. Terus sampai ke bawah. Ayat yang ke-48, ya, ayat yang ke-47 dulu lah, ya. Nanti kalian pikir, wah saya men-skip. Enggak. Nanti kalian bisa baca sendiri lah. Ini terakhir dari kitab Lukas. Kenapa Lukas butuh itu kisah Rasul? Nanti kita lihat. Ayatnya yang ke-47, dan lagi dalam nama Yesus, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa-bangsa mulai dari Yerusalem. Jadi jelas, Yerusalem itu nama Yesus sendiri. The King of Salem, Melchizedek. Ya, itu nanti lah, ya. Nah, di Yerusalem itu mulai dari Yesus itu. Ya. Ayat yang ke-48, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dari semua nih. Waktu 3,5 tahun Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. Sampai dia menantikan ini, kenaikan Yesus. Ya. Dan ayat yang ke-49. Dengerin, di sini kuncinya. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Dengerin. Tetapi, haleluya to the King of Glory. Tetapi, kamu harus tinggal di dalam kota ini, di Yerusalem, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari mana? Tempat tinggi. Dari atas. Baptisan selam dari bawah. Ya. Ini sebabnya. Yesus bilang, tunggu. Ngerti artinya tunggu? Jangan menginjil dulu. Stay di Yerusalem. Tinggal bersama-sama dengan Kristus 10 hari lagi. Di sini tidak dikatakan, tetapi nanti di Kisah Rasul 1 ayat 8. Ya, tunggu sebentar. Itu sebabnya Injil Lukas, Injil Yohanes, amanat agungnya, tunggu. Sampai apa? Mari kita lihat. Jadi jangan banyak ngomong lah. Kalau tidak tahu mengenai keempat Injil dan 1 Kisah Para Rasul. Ya, saya katakan aja sama kita semua nih. Cara belajar kita yang harus mengerti dulu kehendak Allah. Ya, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari janji Kristus nih. Kepada murid-muridnya di Yohanes 14 ayat 20a, ayat 26. Yohanes 15 juga, ayat 26. Yohanes 16 ayat 13. Siapa itu? Yang dari atas itu siapa itu? Kekuasaan siapa? Naik, 50. Kenaikan Yesus. Oke. Lihat. Ya. Udah. Yesus memberkati. Dia naik ke surga. Dan ketika ia sedang memberkati, dia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Lalu murid-muridnya sujud menyembah
kepada Yesus. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Pertanyaannya, ini bait Allah belum? Kalau sudah bait Allah, tunggu yang dari atas. Bawa kita. Kisah Rasul 1 ayat 8. Nanti kalian baca sendiri ya, Kisah Rasul itu. Penulisnya Lukas. Tunggu. Belum menginjil di situ. Ya, Kisah Rasul 1 ayat 8. Ini yang dinanti-nantikan oleh murid-murid Yesus. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa yang tadinya dijanjikan dari atas, bukan dari bawah. Perbuatan kita. Stop. Perbuatan perjanjian lama jasmania. Stop di Kristus. Disalib. Roma 10 ayat 4. Dengerin baik-baik. Ya. Itu pun kita nggak mengerti apa artinya dibilang baptis di dalam nama. Makanya ada baptisan Roh Kudus dan apa? Baptisan api. Tapi itu tidak dijelaskan kepada kita, terutama waktu saya juga masih di Jakarta. Enggak. Ya. Ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dari mana Roh Kudus turunnya? Namanya juga turun, berarti harus dari atas dong ya. Nah tadi di Lukas apa? Tunggu sampai kamu menerima kekuasaan dari atas. Turun ke atas kamu, Roh Kudus itu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Judea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah, sesudah itu, sesudah mengatakan demikian, Yesus ini di sini diulangi lagi. Ya, itulah sebabnya saya katakan, buku Lukas itu selesainya di sini. Di Kisah Rasul. Karena Yesus sendiri yang membuatnya begitu. Ya. Kalau belum jelas, baca, renungkan, minta pertolongan Roh Kudus. Baru Yesus terangkat ke awan-awan, menutupnya dari pandangan mereka. Sekarang Kisah Rasul 2. Ya, Kisah Rasul 2, mulai dari ayat 1 sampai ke 4 itu, ya, jelas tuh. Nah, mari kita baca ayat yang keempatnya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Di sini buktinya. Kedua Injil lagi, Lukas dan Yohanes, kepenuhan Roh Kudus, dan di Yohanes apa? Kasih anugerah. Ya. Petrus dipanggil 3 kali. Petrus, kamu mengasihi aku lebih dari semuanya ini? Ya Tuhan, aku mengasihi. Gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali Yesus harus mengatakan demikian. Supaya apa? Supaya kena, tertusuk hati kita.
Makanya kalau baca itu berulang-ulang. Jangan bosan. Karena yang kamu bosankan itu bukan saya, bukan kita. Siapa yang kamu bosankan kalau tidak mau diulang-ulang? Yesusmu yang kamu bosankan. Ngerti? Yesusmu yang kamu bosankan. Ya, kalau tidak mau mendengar Roh Kudus memanggil kita semua. Ya. Baru sesudah kita penuh dengan Roh Kudus, murid-murid tadi yang di Lukas itu yang dijanjikan itu tunggu di Yerusalem. Yerusalem itu artinya damai sejahtera. Kristus itu sendiri, mulai dari Kristus. Artinya apa? Mulai belajar, bertumbuh, berakar dengan Kristus, lalu dipenuhi Roh Kudus, baru kita bisa menginjil. Ya. Jadi bukan orang yang baru bertobat, yang pergi ke sana ke sini, nggak tahu haluannya mau kemana. Ya. Nah, ini pentingnya Roh Kudus itu datang dari atas. Baru deh mereka diberikan kuasa Roh Kudus. Untuk apa? Mengabar Injil, mengatakan, memberitakan kabar baik, kabar kesukaan, kabar kasih karunia, kabar keselamatan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Itulah sebabnya saya katakan, Injil Lukas tidak pakai baptisan. Ya, tetapi Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus dan api. Injil Yohanes, Injil kasih karunia, pakai apa? Kasih. Ya. Nah, ini sebabnya. Sekarang kalian tahu. Ya, nggak sama. Nanti kita jelajahi lagi lah. Ya, di mana maksud dari jenis-jenis baptisan ini. Ya, dari mulai tabernakel yang jasmani, sekarang tabernakel rohani, Roh Kudus tinggal dalam hati kita, dan juga Roh Kudus yang Roh Kudus yang menuntun kita. Apa yang dia bicarakan, itulah yang mulut kita beritakan. Ya, jangan ini, jangan. Roh Kudus, Allah itu roh, hanya dapat disembah di dalam roh, dan dia sendiri yang memilih penyembah-penyembah benar. Hallelujah to the King of Glory. Ya, nah sekarang kembalikan lagi kita kepada Yohanes 6. Ya, siapa sekarang yang mau men-share kepada kita? Silahkan. Ya, terima kasih. Saya sudah mengambil waktu yang banyak. Karena memang harus dijelaskan dulu sih. Ya, karena dari setiap kita berjamuan hari Kamis ini, kita terus didalami terus oleh Roh Kudus, oleh firman Allah itu sendiri. Ya, itu sebabnya dikatakan ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Jadi maksudnya ada bukti sudah. Yesus kita itulah dia Allah, Tuhan, pencipta, maha kuasa, maha pengampun, yang mau dipanggil Bapa. Karena ada keluarga besar di dalam kerajaan Allah ini. Itulah yang mempersekutukan kita di dalam satu keluarga orang-orang kudus. Siapa yang menjadikan kita kudus? Allah sendiri. Bagaimana? Iman di dalam darah Kristus Yesus. Maka kita menjadi apa? Anak-anak Allah kembali.
yang tadinya kita sudah hilang kemuliaan Allah, menjadi anak-anak Lucifer, the fallen angel. Sekarang Yesus katakan, mereka milikku dari mulanya, dan aku pun akan memiliki mereka kembali sampai selama-lamanya. Itulah kasih Allah Bapa kita yang tidak pernah melupakan kita dan tidak pernah meninggalkan kita, kecuali kita yang meninggalkan dia. Itulah sebabnya dia katakan, marilah datang kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Mari datang. Haleluya to the King of Glory. Silahkan teman-teman. Tidak ada lagi ke sharing dan kesaksian. Ya. Tolong ada yang bisa angkat satu lagu pujian sebelum kita ngomongin jamuan kudus kita. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, buat kasih setiamu
di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, Tuhan. Bersyukur. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Thank you, Ibu Rosdiana. Thank you. Ya, mari kita mengucap syukur dengan Tuhan. dari perjamuan kudus kita malam hari ini. Persiapkan hati kita sebagai mezbah yang Yesus kehendaki, ya. Dan saya akan mengutipnya dari Matius 26 ayatnya yang ke-26. Mari kita angkat roti perjamuan kudus kita ini. Dan Matius 26 ayat 26. Dan ketika kita sedang makan bersama dengan Yesus, Yesus mengambil roti dan mengucap berkat. Sekarang mari kita ucapkan berkat perjamuan kudus ini yang sudah terjadi dan yang kita imani di dalam darah Kristus Yesus. Dan sekarang kita mengkonfirmasikan iman kita di dalam Kristus Yesus sebagai domba sembelihan satu-satunya yang sudah terjadi 2000 tahun yang lalu, dan sekarang kita men-celebrate, merayakan kemenangan kita di dalam kasih dan anugerah Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus dan diikat dengan persekutuan Roh Kudus-Nya. Mari kita ucapkan berkat. Bapa Maha Kasih, terima kasih untuk hidup baru yang Engkau berikan kepada kami, yang percaya dan mengimani anak domba Allah, Bapa Yesus Kristus satu-satunya. Satu kali untuk selamanya. Dan biarlah di dalam merayakan perjamuan kudus ini, Bapa, kami mengingat semua kasih karunia-Mu yang sudah terjadi di kayu salib. Dan Yesus sudah mengatakan yang lama sudah berlalu. Tetapi yang baru, keturunan Kristus Yesus, anak-anak kerajaan Allah kembali oleh kasih dan anugerah-Mu, Bapa, yang Engkau nyatakan di dalam Kristus Yesus. Terjadilah dan senantiasa bekerjalah di dalam hati kami. Supaya baik Roh-Mu ini merupakan baik roh di mana Roh Kudus sendiri bertahta dan memimpin kami di dalam penyembahan yang benar, penyembahan yang kudus, penyembahan yang berkenan di hadirat-Mu, Bapa. Karena Engkau sudah memilih dan memanggil kami satu persatu untuk datang dan menerima berkat surgawi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bertahtalah, pimpinlah hati kami, dan biarlah pekabaran Injil-Mu boleh menjadi pemberitaan dan keutamaan hati dan bibir kami di dalam menyatakan semua kasih karunia Allah Bapa kepada dunia ini. Dan juga Bapa, pada hari ini, saudara kami yang kekasih, Ibu Ring Jumat, berduka cita. Tetapi duka citanya, Bapa, karena kami percaya abangnya yang Engkau panggil itu adalah penuntunan iman kami untuk tetap mengharap roh penghibur-Mu yang sejati, yang menyatakan diri-Mu melalui Ibu Ring Jumat dan keluarganya untuk bersaksi terus, karena keluarga surgawian kami itu sudah di dalam Kristus. Dan oleh salib Yesus kami panggil setiap hari untuk menyatakan bahwa kami bukan anak-anak perjanjian lama, tetapi anak-anak anugerah yang dari atas, dari surga Bapa. Dan
di dalam penggembalaan Gembala kami yang maha agung, Yesus Kristus. Tuntunlah keluarga yang berduka cita ini, Bapak, supaya mereka tetap dibungkus oleh kuasa Roh-Mu yang kudus. Dan kami juga mau bawakan keluarga-keluarga kami yang sakit, keluarga-keluarga kami yang kekurangan, keluarga-keluarga kami yang miskin, keluarga kami yang janda, yang duda, yang dipersekut karena pemberitaan Injil Kristus Yesus. Baik itu Pak Kacek, Gracia Pelo, dan semuanya lagi Bapak, di negara-negara komunis. Bapak, mereka harus melalui lorong-lorong bawah tanah. Karena memang itu yang Engkau sediakan. Bapak, kami juga mendoakan mereka yang di dalam penjara. Anak-anak kecil, Bapak, yang terbengkalai. Kami mau bawakan juga mereka yang orphan, mereka yang elderly, Father God, yang disiksa karena kekurangan mereka. Bapak, kami mau bawakan juga pemimpin-pemimpin dunia ini. Bapak Jokowi dan Maruf Amin, Bapak Presiden Biden, dan juga Vice Presidennya Ibu Kamala Harris di dalam menantikan pemilihan umum di Indonesia maupun di Amerika. Kami bawakan pemimpin bangsa Yahudi Israel, Bapak Netanyahu, yang dikelilingi oleh negara-negara yang ingin menghancurkan Israel, bangsa pilihan. Nyatakan kepada bangsa Israel, Bapak, bahwa mereka senantiasa di dalam bungkusan darah Kristus. Supaya negara-negara di sekitarnya boleh melihat bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Dan tidak dapat dijamah oleh siapapun. Bahkan siapa yang memberkati Israel, diberkati. Siapa yang mengutuk Israel, dikutuk mereka semua. Terima kasih, Bapak. Kami pegang janji-Mu, Bapak. Dan biarlah juga semua yang sakit disembuhkan oleh darah Kristus. Semua mereka yang kekurangan dicukupkan oleh kasih anugerah Allah. Dan juga mereka yang dipersekut, yang mempersekut itu akan melihat pekerjaan kasih karunia Allah melalui hamba-hamba-Mu, Bapak, supaya mereka juga percaya di dalam nama Yesus Kristus yang diberitakan oleh penginjil-penginjil yang dipersekut ini. Bapak, kami juga mendoakan keluarga-keluarga para penginjil, supaya mereka juga dikuatkan oleh roti surgawi yang adalah Kristus Yesus, anugerah Allah, Bapak. Bapak, kami juga doakan para dokter, para perawat, dan semua lagi yang menolong saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan. Dicukupkan oleh kasih karunia Allah Bapa yang adalah Yesus Kristus itu sendiri. Terima kasih Bapak, banyak lagi yang mau kami mintakan kepadamu. Tetapi Engkau tahu hati kami sebelum kami meminta kepadamu Bapak. Persekutuan rumah-rumah tangga Allah juga, Bapak. Di dalam Laskar Kristus ini. Engkau yang meneguhkan mereka, Bapak. Pada waktu dan hari yang terindah. Baik itu suami yang percaya kepada Yesus, Engkau teguhkan membawa istri mereka. Ataupun istri mereka, Bapak. Supaya suami mereka juga boleh melihat kesaksian kasih anugerah Allah melalui istri-istri mereka. Oh, haleluya to the King of Glory. Semuanya lagi Bapak, kami taruhkan di roti hidup ini. Kemenangan kami yang sudah dijamin dan dideposit oleh Kristus Yesus. Kami terima Bapak dan kami ikrarkan iman kita di dalam Kristus Yesus sekarang. Sebelum kita makan ini, terimalah roti hidup ini. Adalah firman Allah itu sendiri. Benih
kasih karunia Bapa sendiri, supaya boleh bertumbuh dan berakar dan berbuah lebat di dalam kehidupan kita melalui Laskar Kristus dan semua YouTubers yang dipakai oleh Allah untuk memuliakan Injil keselamatan Kristus Yesus. Haleluya to the King of Glory. Mari kita makan roti perjamuan ini dengan iman di dalam Kristus Yesus yang sudah menjadikan kita baik rohnya dan menyembah Dia dengan penuh sukacita. Sukacita senantiasa di dalam iman Kristus Yesus sekarang sampai Dia datang yang kedua kalinya. Kita diteguhkan di dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita angkat cawan perjanjian baru ini sesuai dengan firman Tuhan di Matius 26 ayat 27 dan 28. Sesudah kita makan bersama-sama dengan Yesus sekarang, Yesus mengangkat cawan perjanjian baru ini dan mengucap berkat. Mari kita ucapkan berkat untuk merayakan kemenangan kita di dalam kasih anugerah Allah Bapa oleh Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita dan persekutuan Roh-Nya yang kudus. Bapa Maha Kasih, terima kasih untuk perjamuan kudus pada malam hari ini, Bapak. Karena ini adalah kehendak-Mu sendiri, bukan karena perbuatan kami. Tetapi Engkau sudah datang karena kasih setia-Mu yang maha dahsyat, yang tidak berkesudahan, dan yang bekerja terus sampai Engkau datang yang kedua kalinya. Biarlah berkat darah Kristus Yesus inilah yang menyembuhkan kami. Darah Kristus Yesus inilah yang menuntun setiap langkah kaki kami dan perkataan firman di dalam hati kami yang baru untuk memberitakan Injil keselamatan Kristus Yesus. Biarlah oleh darah Roh-Mu yang kudus ini, Engkau yang mengikat kami di dalam persekutuan dengan orang-orang kudus-Mu, dan yang oleh Roh Kudus-Mu ya Bapa, di dalam darah Kristus Yesus, Engkau sudah memeteraikan kami untuk menjadi duta-duta kerajaan damai sejahtera Allah kepada semua bangsa-bangsa, terutama di dalam keluarga kami sendiri, Bapak. Bapak, Ibu, anak, dan anak-anak dipersatukan di dalam darah Kristus Yesus. Dan juga kepada tetangga-tetangga kami, Bapak. Supaya mereka boleh melihat bahwa baik Roh-Mu ini adalah baik roh perjanjian baru. Bukan yang lama. Yang lama sudah berlalu. Tetapi yang baru sudah datang. Dan sampai tidak bercacat celah pada hari kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Dan kami mau membawa jiwa-jiwa sebagaimana yang Engkau kehendaki, Bapak. Supaya banyak lagi jiwa-jiwa diselamatkan. Baik itu melalui Laskar Kristus ataupun channel-channel yang lainnya, Bapak. Yang Engkau urapi dengan Roh-Mu yang kudus. Dan biar Bapak, kebutuhan anak-anak yang mencari pekerjaan, juga anak-anak yang mau memasuki sekolah perguruan tinggi, ataupun yang lebih lagi dari yang sebelumnya. Bapak, Engkaulah Maha Guru yang memelihara spiritual kami dan juga jasmaniah kami, Bapak. Bapak, kami juga doakan supaya para guru dan para orang tua boleh mendidik anak-anak mereka sebagai penerus kerajaan Injil Kristus Yesus. Terutama ya Bapak, di tengah-tengah dunia ini. Bapak, kami juga berdoa supaya penginjilan boleh menjadi kesukacitaan hati kami dan keutamaan hati kami di dalam melihat pekerjaan Allah yang sudah terjadi di kayu salib, sudah selesai, dan sekarang yang baru ini hidup dan berbuah lebat bagi kemuliaan-Mu ya Bapak di atas muka bumi ini
seperti di surga. Biarlah oleh darah Kristus Yesus, kami yang disucikan dan dikuduskan dan dibenarkan di hadapan-Mu Bapa, bersukacita senantiasa, dan bersukacitalah karena Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita adalah perjanjian baru yang dinyatakan oleh Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus di dalam hidup kami yang sekarang kami hidupi ini karena kasih anugerah Allah. Dan biar kami mau memberitakan Injil-Mu Bapa, supaya dunia ini juga boleh mendengar dan percaya di dalam nama Anak Domba Allah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dan penebus kami sekarang dan selamanya. Terima kasih Bapak, kami mau minum darah perjanjian baru Kristus Yesus ini, firman-Mu yang hidup di dalam hati kami. Memerintahlah dan pimpinlah dan memancarlah dari dalam hidup baru yang kami hidupi ini, di dalam kasih dan anugerah Allah Bapa saja, sekarang dan selamanya. Haleluya to the King of Glory. Amen. Sekarang mari kita terima berkat Allah dan kita naikkan kedua tangan kita yang kita imani di dalam kitab Judas 24 dan 25. Mari kita terima berkat yang dari Allah Bapa. Bagimulah ya Bapa, yang berkuasa menjaga supaya kami tidak tersandung, dan yang dapat membawa kami ke hadirat-Mu tanpa cacat celah, hanya oleh karena darah Anak Domba Allah, Yesus Kristus, yang membungkus kami. Mengakhiri pekan ini, Bapak, dan memasuki pekan yang baru dengan kepercayaan iman di dalam darah Kristus Yesus. Dengan kesukacitaan besar, supaya barang satu jiwa saja, Bapak, kami rindu untuk membawakannya dan memberitakan kabar baik-Mu kepada mereka. Karena kami adalah baik Roh-Mu, Roh Kudus yang bertahta di dalam hati kami. Pimpinlah kami di dalam kasih karunia Allah Bapa saja. Dan oleh karena nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, dan oleh persekutuan Roh Kudus, kami mau bersukacita dan meninggikan Engkau saja Bapa, dan menerima berkat anugerah-Mu ini sepanjang hari ini dan selamanya. Segala kemuliaan, kesabaran, kekuatan, kuasa di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami adalah milik-Mu Bapa. Dari sebelum dunia dijadikan sampai dengan sekarang ini dan selamanya. Engkaulah yang kami sembah, dan Engkau pula lah yang kami beritakan kepada seluruh dunia karena kasih dan anugerah dalam Kristus Yesus yang Engkau sudah berikan kepada kami. Dan kami panggul salib Kristus Yesus, salib kemenangan, salib sukacita, dan salib yang sudah memberitakan kepada kami anak-anak Allah Bapa sekarang dan selamanya. Hallelujah to the King of Glory. Hosanna in the highest to the King of David. You who come in the name of the Lord Jesus Christ, the risen Savior. Praise, glory, and worship. In highest exaltation, we lift up our hearts unto you today and forevermore. In Jesus' mighty name. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Tolong ada yang bisa menutup dengan satu lagu pujian lagi, supaya kita akhiri acara kebaktian LK malam hari ini.
Anak Allah, Yesus namanya, menyucikan, menguduskan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Yesus hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Amin, amin. Haleluya, haleluya. Tadi itu Brother Dallin ya. Ya, Bu. Amin. Amin. Aduh, terima kasih ya Brother Dallin. Aduh, jangan lari dong. Amin. Haleluya. Ini Pak Raja tinggal di ini ya. Pak Raja tinggal di ini ya. Di Sumut. Parapat ya. Medan. Oh, di Medan. Oh, kenal sama ini Ibu Ring Jumat. Jumat belum pernah ketemu di GBI. Medan. Oh, oke. Enggak, dia hari ini berduka cita sama keluarganya. Nanti kalau dia masuk, Pak Raja datang lagi ya. 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 Ada di